Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 49. Ternyata dia dalangnya. Arga memeluk tubuh yang selalu akan menjadi candunya itu. Hatinya damai ketika bisa melihat wajah Ayu itu tertidur dengan berbantal lengannya. "Mas," panggil Anjani. "Ya sayang. Kirain udah tidur. Mau lagi?" sahut Arga. "Cek kakak, apa sih mas? Aku boleh tanya nggak sama mas? Tapi mas janji dulu nggak bakal marah," ucap Anjani. "Tanya apa sayang?" tanya Arga. "Janji dulu," pinta kembali Anjani. "Ya udah mas janji nggak bakal marah. Tapi abis ini lagi ya, goda Arga. "Dasar mesum, dengerin dulu aku mau tanya," ujar Anjani dengan tegas. Bukannya diam, Arga malah kembali menyambar bibir istrinya dan baru melepas saat tangan sang istri mencubit keras perutnya yang liat. "Mas, dengerin dulu. Anjani kan mau ngomong," jerit Anjani kesal. Arga hanya terkekeh melihat istrinya yang sedang kesal. Wajah itu terlihat semakin cantik dan menggemaskan jika sedang kesal. "Apa yang akan mas pikirkan jika di baju Anjani tercium parfum laki-laki lain?" tanya Anjani. "Ya paling kamu boncengan motor sama Randika. Apalagi?" jawab Arga. Anjani gemas sekali dengan jawaban dari suaminya. Padahal dia ingin jawaban yang lain. "Randika nggak masuk hitungan. Laki-laki lain. Dia kan adikku," ujar Anjani. "Maksudnya kamu mau deket-deket sama laki-laki lain begitu?" Suara Arga mulai meninggi. "Cubit lagi nih ya. Nanya apa jawabnya apa? Yang bener jawabnya. Kalau enggak mas puasa seminggu tidur di luar. Mau?" kata Anjani yang kesal dengan jawaban Arga. "Ya jangan gitu dong sayang. Mas nggak bisa bayangin jika kamu deket-deket sama laki-laki lain. Kamu cuma punya mas," jawab Arga. "Nah itu yang ingin aku dengar. Sekarang mas dengar lagi aku mau cerita. Nggak boleh menyela. Kalau dilanggar aku nginep di tempat ibu 3 hari. Ancam Anjani. "Loh kok sekarang mainnya ngancem si sayang?" ucap Arga. "Anjani nggak mau lihat mas ngamuk-ngamuk nggak jelas kayak tadi. Awas ya," kata Anjani. Arga mengalah. Nyatanya dia memang sering lepas kendali jika sedang emosi. "Udah dari 2 minggu yang lalu aku selalu dapat pesan-pesan yang seakan menyatakan mas menjalin hubungan dengan si pengirim," jelas Anjani. "Tapi, Anjani menutup mulut Arga dengan telapak tangannya. Dan satu jari tangan yang lain dia letakkan di atas mulutnya sendiri sebagai tanda meminta sang suami diam terlebih dahulu. 1 hari setelahnya ketika mas pulang kerja, Anjani mencium parfum wanita di jas dan kemeja yang mas pakai. "Waktu itu aku nggak berpikir macam-macam soalnya aku percaya sama mas," lanjut Anjani. "Sayang, diem dulu." Anjani belum selesai ngomong. "Dan setiap hari pesan-pesan itu selalu terkirim ke ponselku." Yang Anjani heran. Dia tahu sekali semua kegiatan mas. Dari yang pulang telat sampai makan malam dengan klien. Dia bahkan mengklaim bahwa mas sudah ada di bawah kakinya. "Dan sebentar lagi aku akan didepak dari keluarga Baskoro," lanjut Anjani. Brengsek, Arga tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Wajahnya memerah mendengar ada yang menyepelekan istrinya dan mengaku sebagai selingkuhannya. "Mas, 3 hari loh." Anjani menatap tajam suaminya yang mulai terpancing emosinya. Iya sayang. Mas cuma kaget tapi nggak marah kok," cerita lagi Gi. Arga kembali merebahkan tubuhnya dan memeluk erat tubuh istrinya. Berharap dengan mencium aroma sang istri bisa meredakan api di hatinya. "Aku tidak pernah terpengaruh dengan semua pesan-pesan itu, mas. Bahkan ketika aku sudah menemukan bukti aroma wanita lain di bajumu. Aku percaya sama mas. Dan aku harap kedepannya jika ada hal yang mengganggu hubungan kita berdua lagi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bukan dengan marah dan meninggalkanku pergi lagi." Ada setitik air mata di sudut matanya. Walau ia berbicara dengan senyuman. "Mas bersumpah hanya kamu yang akan selalu bertahta di hati mas. Maaf ya, aku sudah menyakiti kamu lagi. Aku tak akan bosan untuk belajar untuk mengendalikan emosiku. Dan jika aku belum berhasil, mas harap kamu tetap bertahan di sisi mas. Karena mas tidak bisa hidup tanpa kamu."
Mas cinta sama kamu. Ucap Arga meyakinkan istrinya. Anjani menautkan keningnya dengan kening suaminya. Dibelainya lembut rahang kokoh yang mulai ditumbuhi bulu halus itu. Aku juga cinta sama Mas. Ucap Anjani. Sayang, lagi ya, udah on lagi ini. Kamu sih seksi banget bajunya. Bikin pengen terus. Pinta Arga yang kembali on. Dasar kamunya aja yang mesum Mas. Baju panjang kayak gini dibilang seksi. Ucap Anjani kesal. Tapi apa daya, akhirnya Anjani terbawa juga dengan semua kenikmatan yang diberikan suaminya. Dia lega akhirnya bisa menceritakan ganjalan hatinya pada sang suami tanpa diiringi drama pertengkaran lagi. Arga tersenyum lebar ketika Anjani sudah naik di atas tubuhnya. Dan senyuman itu berubah jadi lenguh ketika tangan mungil istrinya sudah mengurut naik turun ular saktinya. Arggh, sayang, Arga mengerang. Yang kalah harus traktir bakso di warung Mas Kribo besok ya, Mas. Pinta Anjani. Arga tak menjawab karena Anjani sudah memasukkan ular saktinya ke sarangnya dan kemudian menggila di atasnya. Anjani benar-benar membuatnya frustasi di bawah kendalinya. Sayang, jerit Arga, tak akan pernah ada wanita lain. Karena dari awal dia sudah sangat tergila-gila dengan istri cantiknya. Keesokan harinya, Arga sudah berada di kantornya dengan perasaan yang masih kesal karena ada orang yang berani mengganggu istrinya. Udah ketemu? Tanya Arga kepada Charlie. Arga berharap Charlie sudah menemukan identitas penguntitnya sekaligus orang yang menjadi pelanggan istrinya. Kamu pikir nyari informasi tentang orang itu gampang? Lagian kenapa sih aku harus capek-capek nyari info pelanggan toko istrimu? Kayak kurang kerjaan banget. Ucap Charlie yang mengeluh dengan pekerjaannya. Perasaanku bawaannya nggak enak kalau istriku cerita tentang orang itu. Nggak tenang aku. Aku terpaksa larang Anjani ke toko hari ini. Dia juga cerita ada yang teror dia lewat chat. Peneror membuat aku seolah-olah lagi selingkuh sama dia. Jelas Arga. Berarti si peneror itu nggak kenal sama kamu. Karena orang yang kenal sama kamu pasti tahu kalau kamu itu bucin mampus sama istrimu. Ucap Charlie. Arga berdeci sebal. Charlie selalu to the point, tapi juga selalu benar. Tadi setelah mengantar sang istri ke rumah mertuanya, dia sengaja menemui Charlie di kantor. Dia ingin membahas tuntas masalah istrinya agar semua cepat selesai. Arga tak mau mengambil risiko jika itu berkaitan dengan istri dan anaknya yang merupakan sang pewaris Baskoro. Charlie sempat menelponnya tadi pagi jika salah satu orang yang ditempatkan untuk menjaga Anjani dan Dharma melapor bahwa sudah ada tim khusus Baskoro yang sudah ditugaskan untuk mengawasi menantu dan pewaris Baskoro itu. Arga sangat yakin jika ayahnya yang sudah sigap dengan terlebih dahulu mengawasi anak dan istrinya. Sang ayah memang selalu bisa ia andalkan untuk masalah apapun. Yang tahu jadwal aku cuma kamu sama. Tunggu 10 hari yang lalu kamu nggak bisa ikut meeting sama aku. Waktu itu sekretarismu yang gantiin. Aku ingat waktu itu klien kita bawa anak perempuan umur 4 tahunan dan dia terus-terusan minta digendong sama aku. Jangan-jangan parfum yang dicurigai istriku dari aroma kolon anak itu, kata Arga. Itu berarti, pantas aja tahu semua jadwal kamu. CKK, aku panggil dia sekarang. Biar ngomong sendiri sama kamu. Ucap Charlie. Charlie segera keluar menuju ruangannya. Tak habis pikir sekretarisnya yang mengganggu istri bosnya. Sekretaris Charlie tampak kebingungan ketika Charlie memintanya datang ke ruang CEO-nya. Tapi ia tetap saja mengikuti langkah Charlie untuk menemui Arga. Charlie bahkan tak menyuruh sekretarisnya duduk ketika ia sendiri duduk di sofa tepat di samping Arga. Jika nanti aku bertanya, maka yang ingin aku dengar adalah jawaban jujur. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkanmu hari ini, ujar Charlie tegas. Sekretaris Charlie yang bernama Desi itu langsung memucat. Mungkin ia sudah tahu kemana arah perkataan Charlie. Dia juga bergidik ngeri melihat wajah dingin Arga yang tak mau menatap ke arahnya. Saya akan mencoba jujur Pak. Lagi pula tidak ada yang saya sembunyikan dari Bapak. Jawab Desi berharap Charlie percaya padanya. Baik aku pegang kata-katamu. Sekarang aku ingin bertanya. Apa kau yang selama ini mengirim chat pada Nyonya Anjani? Tanya Charlie. Desi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tampak jelas sekali raut ketakutannya. Bukan saya yang mengirim chat teror pada Nyonya. Saya bersumpah. Bukan saya Pak. Jawab Desi dengan ketakutan. Brengsek, brak.
Krek, Arga menggebrak meja kaca di depannya hingga retak. Tapi Charlie mencekal bahunya seakan mengingatkan untuk tidak terbawa emosi. Hei Desi, aku bahkan hanya menyebut chat saja. Aku tidak menyebut teror di dalamnya. Kau ingin bicara sesuatu pada kami? Tanya Charlie semakin dalam. Tubuh Desi bergetar. Sepertinya ia takut untuk berbicara. Charlie berpikir mungkin sekretarisnya ada di bawah ancaman seseorang. Aku yang menjamin keselamatanmu jika kau mau berbicara kepada kami. Ucap Charlie meyakinnya sekretarisnya. Tapi, saya tidak bisa. Maafkan saya. Saya tidak tahu kalau akan begini. Saya tidak bermaksud menyakiti Nyonya. Ucap Desi. Kau, teriak Arga. CKK, kamu diam dulu biar aku yang selesaikan. Gerutu Charlie yang melihat emosi Arga. Apa Nyonya pernah menyakiti hatimu? Tanya Charlie kepada Desi. Tidak, sahutnya. Apa Nyonya pernah menyinggung perasaan kamu? Tanya Charlie kembali. Tidak Pak, Desi luruh ke lantai dan kemudian menangis. Dia memukuli dadanya sendiri seakan sedang mengeluarkan semua sesak yang ada di dalamnya. Malam itu saya diundang teman saya ke pesta. Saya terlalu banyak minum dan tanpa saya tahu saya terbangun di sisi seorang pria. Dia mengancam saya. Saya dipaksa untuk melaporkan semua kegiatan Tuan Arga padanya tanpa terkecuali. Saya menyanggupinya. Saya tidak mengira perbuatan saya akan mengganggu Nyonya. Sampai akhirnya saya tahu dia selalu meneror Nyonya dengan chat yang isinya tidak pantas. Jelas Desi yang merasa menyesal. Kau tahu siapa pria itu? Tanya Charlie. Tuan Arifin, sahut Desi. Charlie dan Arga sama-sama kaget. Tak mengira pria tua itu yang telah membuat ulah. Arga tiba-tiba beranjak dan melangkah keluar dari ruangannya. Mau kemana kamu? Charlie berteriak saat Arga sudah tergesa meninggalkan tempat itu. Satu kata membuatnya langsung menyusul sahabat merangkap bosnya itu. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Berani-beraninya dia ganggu istriku. Ucap Arga dengan penuh emosi.